Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud. Saya dari kelompok 5, yaitu JUS EB3. Di kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil video ujian akhir dengan judul Strategi Pemasaran Digital JUS EB3 meningkatkan brand awareness mulai Instagram, Facebook, dan TikTok. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana jus EB3 sebagai produk minuman sehat lokal yang dikembangkan dan diperkenalkan ke masyarakat luas mulai strategi pemasaran digital yang efektif, informatif, dan kreatif di 3 platform sosial media utama. Langsung saja, berikut adalah penjelasan dari anggota kelompok kami mengenai deskripsi produk, analisis pasar, strategi konten, terus ada marketing funnel di masing-masing platform. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mahmud Abbas dan rekan saya ada adik Fahmi Indratama, ada Fauzan Alfarisi Pratama, terus ada juga Muhammad Hanif Rumbiah, dan terakhir Filzah Gaisani. Nah, di sini ada latar belakang. Di era digital saat ini, pola konsumsi masyarakat semakin bergeser ke arah yang lebih praktis dan sehat. Hal ini mendorong pertumbuhan bisnis minuman sehat. Salah satunya adalah Jus EB3. Jus EB3 merupakan produk minuman sehat berbahan dasar buah-buahan yang dikembangkan secara lokal dengan mendahulukan kualitas, rasa alami, dan tanpa bahan pengawet. Tujuan utama dari pemasaran jus EB3 adalah untuk memperkenalkan gaya hidup sehat mulai konsumsi jus alami, khususnya di kalangan anak muda dan pekerja urban yang memiliki mobilitas tinggi. Namun, tantangan dalam mengenalkan brand lokal kepada masyarakat luas memerlukan strategi pemasaran digital yang efektif dan menarik. Mulai proyek ini, kelompok kami membuat strategi konten digital marketing yang fokus pada pembuatan konten informatif dan visual menarik di media sosial, dengan harapan dapat membangun brand awareness dan meningkatkan minat beli masyarakat terhadap produk Jus EB3. Selanjutnya, di sini ada deskripsi produk yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Filzah Gesani. Slide ini kita akan jelasin tentang deskripsi produk kita, yaitu jus buah ebi3. Jus buah ebi3 ini adalah minuman kesehatan yang dibuat dari 100% buah segar lokal, jadi nggak ada tambahan gula, pewarna buatan, atau pengawet sama sekali. Benar-benar alami dan sehat. Proses pembuatannya juga pakai metode cold press. Tujuannya biar kandungan vitamin dan enzimnya dari buahnya tetap terjaga, atau tanpa pengawet sama sekali. Jadi benar-benar alami dan sehat. Proses, kita punya beberapa varian rasa seperti strawberry, jeruk, apel, lemon, nanas, dan semangka. Terus ada 2 ukuran, yaitu 250 dan 500 ml, biar bisa disesuaikan sama kebutuhan konsumen. Target utamanya adalah anak muda sampai orang dewasa yang nyari minuman sehat sebagai alternatif dari minuman pabriknya yang biasanya banyak tambahan dan bahan kimianya. Nah, selanjutnya di sini ada analisis produk dan target pasar yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ade Fahmi Indratama. Padanya dipersilakan. Oke, selanjutnya ada analisis produk dan target pasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan strategi STP dan marketing mix. Tujuannya mengenali peluang pasar dan mendorong kinerja usaha. Yang pertama itu ada segmenting. Pemasaran jus buah mengelompokkan pasar berdasarkan karakteristik dan kebutuhan konsumen. Di sini ada geografi, yaitu fokus di Depok sebagai lokasi produksi dan potensial pembelian ulang. Contohnya itu, jus buah ini dijual di sekitar Depok karena banyak anak sekolah, banyak kampus, dan perkantoran, dan yang lain-lain. Sehingga cocok dijadikan tempat untuk pemasaran utama.
Yang kedua ada demografi. Demografi ini fokus pada usia remaja 15 sampai 18 tahun, dari dewasa sampai anak-anak. Selanjutnya ada psikografi, menyasar konsumen yang rutin minum setiap hari. Misalnya, orang-orang yang terbiasa minum jus setiap pagi atau saat makan siang karena peduli kesehatan atau sedang diet. Yang terakhir itu ada targeting, sasaran pasar masyarakat Depok dari anak-anak, remaja, hingga dewasa yang mencari minuman sehat dan praktis. Nah, selanjutnya ada AIDA. AIDA adalah model dalam pemasaran yang menggambarkan tahapan yang dilalui pelanggan dari pertama kali mengetahui suatu produk hingga akhir melakukan pembelian. Model AIDA sering digunakan dalam strategi pemasaran, periklanan, dan copywriting untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Contohnya itu ada haus, segarkan dengan jus buah AB3. Bayangkan cuaca panas, tenggorokan kering, dan tubuh yang butuh energi. Sekali teguk jus AB3 langsung segar jus buah asli. Dikemas praktis dalam gelas, siap menemani harimu kapan saja. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan tentang marketing funnel yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Filzah Gaisani. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya kita masuk ke marketing funnel. Jadi di sini kita pakai strategi marketing funnel yang fungsinya buat ngarahin orang dari awalnya yang belum tahu jus AB3 sampai akhirnya jadi beli. Marketing funnelnya kita bagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu ada tofu. Tofu itu top of funnel. Di tahap penting paling atas ini, tujuan kita cuma satu, bikin orang tahu dulu tentang jus AB3. Caranya kita pakai konten yang ringan dan viral, kayak video TikTok, Reels Instagram, atau foto-foto warna jus yang seger banget. Pokoknya konten yang bisa bikin orang penasaran dan ngeh kalau ada produk jus AB3. Yang kedua, kita pakai MOFU, middle of funnel. Nah, kalau udah tahu, sekarang kita bangun rasa ketertarikan dan kepercayaan buat mereka. Di sini kita mulai jelasin manfaat jusnya, misalnya cocok buat yang lagi diet, haus, tapi pengen tetap sehat. Terus kita juga kasih tahu edukasi di Instagram, kayak bedanya gula alami sama gula tambahan, atau kenapa buah asli itu lebih sehat. Tujuannya biar mereka makin yakin dan percaya sama kualitas jus kita. Yang terakhir itu ada bottom of funnel. Terakhir, ini bagian yang paling penting, ngajak mereka buat beli. Caranya tegas dan langsung. Contohnya, kita bikin caption yang, yuk pesan sekarang, jus segar kami dibuat setiap hari, 100% buah asli, tanpa pengawet. Jadi mereka nggak cuma tertarik, tapi beneran beli. Intinya dari awal sampai akhir kita bawa calon pelanggan pelan-pelan sampai akhirnya beli produk jus AB3 dengan cara yang menyenangkan dan informatif. Nah, di sini jus AB3 menggunakan 3 platform, teman-teman. Yang pertama ada TikTok, yang kedua ada Instagram, dan yang ketiga ada Facebook. Nah, di TikTok ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ade Fahmi Pratama. Nah, di sini ada yang pertama itu ada TikTok. Tujuannya itu sebagai media singkat yang informatif dan mengikuti tren FYP. Konten berupa manfaat jus, kesegaran produk, kelebihan produk, dan poster edukatif. Kenapa memilih platform TikTok? Yang pertama itu banyak pengguna aktif dan anak muda. TikTok digunakan jutaan orang, terutama remaja, dewasa, sesuai dengan target pasar jus buah dari umur 15 sampai 30 tahun. Ini membuat jangkauan konten jadi luas dan tepat sasaran. Nah, yang kedua ini ada format video singkat dan menarik.
TikTok ini cocok untuk menampilkan kesegaran jus, proses pembuatan, atau manfaat buah secara visual dan cepat. Konten ini bisa langsung menarik perhatian dalam beberapa detik. Nah, yang ketiga, algoritma For You Page atau FYP. Video ini mudah viral meski followers masih sedikit. Dengan konten yang relevan dan mengikuti tren, peluang muncul di FYP sangat besar. Contohnya itu, misalkan kita baru buat akun, followers kita nol nih. Nah, sedangkan kita bikin tren yang bikin TikTok yang lagi tren. Nah, itu walaupun pengikutnya nol, tapi dia mengikuti tren, maka itu bisa FYP. Nah, yang keempat, tren audio atau hashtag populer. TikTok mendukung strategi pemasaran kreatif lewat musik, efek, dan hashtag yang sedang tren, sehingga brand juice bisa ikut masuk obrolan. Nah, yang kelima ini ada cocok untuk edukasi dan hiburan. Konten seperti manfaat buah, jus segar versus instan, atau tips sehat bisa dikemas secara edukatif namun tetap menghibur, membuat orang tertarik tanpa terasa sedang dipromosikan. Nah, selanjutnya ada platform yang kedua yaitu Instagram. Instagram ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Hanif Rumbia. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Instagram. Oke, kami di sini memilih Instagram sebagai salah satu platform utama dalam strategi digital. Nah, karena kemampuannya dalam menyampaikan pesan visual secara efektif sekaligus membangun citra brand yang kuat dan profesional. Lalu dalam konteks pemasaran produk seperti jus yang mengedepankan rasa, kesegaran, keaslian bahan, dan nilai gaya hidup sehat, Instagram memberi ruang ekspresi nih yang sangat luas dan fleksibel. Platform ini memungkinkan brand untuk tampil dengan identitas visual yang terkurasi, rapi, dan menyatu dengan nilai-nilai estetika modern yang sangat dihargai oleh pengguna digital saat ini, khususnya generasi muda yang menjadi bagian besar dari pengguna aktif Instagram. Untuk fokus utama kami dalam menggunakan Instagram adalah jelas pada pengembangan feed yang estetik dan konsisten secara visual. Feed yang dirancang dengan baik bukan hanya berfungsi sebagai galeri produk, tapi juga memiliki representasi dari filosofi dan karakter brand itu sendiri. Kami menggunakan palet warna yang segar dan natural, dikombinasikan dengan elemen grafis yang bersih serta tata letak visual yang tertata dengan baik untuk menciptakan kesan profesional, natural, dan mudah diingat. Konsistensi ini sangat penting. Mengapa? Karena untuk membangun asosiasi visual dalam benak audiens. Sehingga ketika melihat satu unggahan, mereka langsung dapat mengenali bahwa itu berasal dari brand kami. Contohnya, kayak misalnya brand kami ini kan di bagian foto profil menggunakan poster tersendiri, yaitu ada bagian hijau, lalu ada oranye di tengah-tengahnya. Nah, jadi di sini kami menggunakan konsep positioning ketika konsumen melihat itu lambang dari jus EB3, sudah pasti itu adalah lambang dari brand kelompok kami. Nah, lalu desain yang terencana juga mampu menciptakan alur konten yang nyaman untuk diikuti, membuat audiens merasa betah menjelajahi halaman dan memahami pesan yang ingin kami sampaikan. Selain itu, kami juga memanfaatkan fitur Reels sebagai bagian dari strategi konten yang memiliki potensi viral sangat tinggi. Nah, Reels dipilih karena algoritmanya ini dirancang untuk menjangkau pengguna baru secara lebih luas, tidak terbatas hanya pada pengikut akun. Nah, ini menjadikannya alat yang sangat efektif untuk memperluas jangkauan, menarik perhatian, dan memperkenalkan brand kepada khalayak yang lebih besar. Konten yang disajikan melalui Reels
dirancang agar memiliki tampilan menarik dalam durasi singkat dengan ritme visual yang cepat namun tetap terarah. Dalam setiap unggahan, kami memperhatikan komposisi warna, lalu konten, serta kecepatan narasi agar sesuai dengan pola konsumsi konten digital yang dinamis dan variabel. Dalam hal pengelolaan interaksi, kami tidak menggunakan fitur story sebagai sarana komunikasi langsung dengan audiens. Nah, tapi kami lebih memusatkan perhatian pada kualitas unggahan utama yang ditampilkan dalam bentuk carousel, postingan, dan juga reels dengan menyusun caption yang informatif, rapi, dan sesuai dengan tone of voice brand. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kesan eksklusif dan profesional sambil tetap membuka ruang komunikasi yang relevan melalui komentar dan pesan pribadi. Dengan tidak menggunakan fitur story, kami dapat menjaga kualitas dan kontrol terhadap semua elemen visual yang tampil tanpa harus bergantung pada format konten yang bersifat sementara dan lebih kasual. Nah, lalu salah satu strategi penting lainnya yang kami manfaatkan adalah menggunakan hashtag yang terstruktur dan tagging yang kami buat sendiri. Nah, mengapa seperti itu? Karena hashtag ini bisa digunakan sebagai alat navigasi atau penguatan konteks, membantu konten kami untuk muncul dalam pencarian dan kategori tertentu yang sesuai dengan industri dan segmentasi pasar, khususnya dengan brand yang kami angkat untuk kelompok kali ini. Kami menyusun daftar hashtag dengan riset yang mendalam agar tidak hanya relevan secara topik, tapi juga memiliki performa pencarian yang tinggi. Tagging akun yang strategis mungkin juga kami pertimbangkan sebagai langkah tambahan untuk memperluas jangkauan, terutama dalam merencanakan kolaborasi jangka panjang dengan pihak eksternal yang memiliki audiens sejenis. Dari sisi konten sekarang. Dari sisi konten, setiap unggahan tidak hanya menampilkan visual produk, tapi juga membawa narasi yang mencerminkan keunggulan brand, nilai yang dibawa, serta citra gaya hidup yang ingin dibentuk, yaitu gaya hidup sehat. Nah, semua elemen visual dan narasi disusun agar dapat membentuk persepsi yang kuat terhadap identitas brand di mata audiens. Tidak hanya sebagai produk, tapi sebagai bagian dari pilihan gaya hidup modern yang berkualitas. Pemilihan visual, gaya penulisan, dan frekuensi unggahan ditentukan melalui evaluasi rutin berdasarkan data performa. Sehingga setiap keputusan yang diambil selalu didasari oleh analisis dan bukan sekedar tren sesaat. Nah, secara keseluruhan, strategi penggunaan Instagram dalam konteks ini dirancang sebagai fondasi komunikasi visual yang solid, konsisten, dan terukur. Platform ini bukan hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sebagai representasi digital dari keseluruhan karakter brand, di tempat di mana semua nilai yang ingin disampaikan dikemas dalam bentuk yang menarik, profesional, dan sesuai dengan ekspektasi pasar modern. Nah, dengan pendekatan ini, kami menargetkan pertumbuhan brand awareness yang berkelanjutan, kredibilitas yang meningkat, serta hubungan jangka panjang yang kuat antara brand dan audiensnya. Nah, di sini ada platform yang terakhir yaitu Facebook. Di mana Facebook ini akan dijelaskan oleh Muhammad Hanif Rumbiah lagi. Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Facebook. Ya, Facebook. Mengapa kami memilih Facebook? Karena Facebook sebagai salah satu platform dengan strategi komunikasi digital karena karakteristiknya. Jadi di sini itu demografis penggunanya itu cenderung didominasi oleh kalangan dewasa, keluarga, atau usia yang lebih tua. Nah, platform ini memiliki keunggulan dalam hal membangun koneksi berbasis komunitas serta memungkinkan terjalinnya interaksi yang lebih bersifat informatif dan reflektif. Dengan jumlah pengguna aktif yang masih sangat besar sampai tahun 2025 ini secara global maupun nasional di Indonesia, Facebook tetap menjadi kanal yang relevan untuk membangun kehadiran digital sebuah brand secara bertahap dan menyeluruh. Oke, keberadaannya yang sudah lama dan familiar di kalangan masyarakat membuatnya cocok untuk dijadikan sarana menjangkau segmen pasar yang mungkin kurang aktif di platform lain yang lebih visual atau cepat berubah. Nah, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan melalui Facebook adalah
melalui penyebaran artikel atau tulisan ringan yang berkaitan dengan pola hidup sehat, gaya hidup keluarga, serta kebiasaan konsumsi yang mendukung kesejahteraan. Strategi konten seperti ini umumnya lebih diterima oleh Facebook karena format dan alur konsumsi informasinya memungkinkan audiens untuk membaca, membagikan, serta memberi respon secara lebih mendalam. Selain itu, fitur grup Facebook juga memiliki potensi yang besar untuk membangun basis komunitas digital yang berorientasi pada minat tertentu seperti gaya hidup sehat, diskusi seputar bahan makanan alami, atau kegiatan produktif bersama keluarga. Nah, walau begitu, mungkin kelompok kami masih belum terjun ke hal yang kami sebutkan, yaitu grup atau komunitas gaya hidup sehat. Meski begitu, konten kami tetap mempromosikan seperti misalnya tuh kayak tentang informasi atau fakta menarik dan lain-lainnya. Nah, selain itu, meskipun saat ini juga kami seperti yang sudah disebutkan sebelumnya belum melakukan pendekatan langsung ke komunitas atau grup tertentu, namun potensi pemanfaatan fitur tersebut tetap dipertimbangkan sebagai bagian dari rencana jangka menengah. Nah, selain itu, Facebook juga menyediakan berbagai fitur lain nih, seperti live streaming yang bisa dimanfaatkan untuk membangun interaksi real time antara brand dengan audiensnya di masa depan, baik dalam bentuk diskusi terbuka, tanya jawab, maupun demonstrasi tertentu yang bersifat edukatif. Dengan adanya fitur komentar, berbagi unggahan, serta kemampuan menjangkau lebih banyak orang melalui algoritma berbasis interaksi, Facebook memberi peluang bagi konten untuk tumbuh dan menjangkau audiens baru tanpa harus bergantung pada promosi berbayar dalam tahap awal. Nah, penyesuaian terhadap algoritma Facebook seperti waktu unggah yang efektif dan pengoptimalan deskripsi atau caption juga menjadi bagian dari strategi komunikasi yang dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu. Nah, seluruh proses ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ritme kerja platform Facebook ini dan karakter pengguna yang ada di dalamnya. Dengan pendekatan yang bersifat progresif dan terukur, Facebook dapat dimungkinkan sebagai salah satu alat atau platform komunikasi yang stabil dan relevan untuk memperkuat kehadiran digital sebuah brand di tengah ekosistem pemasaran modern. Nah, selanjutnya ada tujuan pemasaran digital Just EB3. Nah, ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fauzan Alfarisi Pratama. Oke, selanjutnya di sini adalah tujuan pemasaran digital Just EB3. Strategi pemasaran digital Just EB3 disusun dengan tujuan utama untuk membangun kehadiran merek di media sosial dan memperluas jangkauan secara efektif. Di sini ada 6 tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan brand awareness, membangun kesadaran masyarakat terhadap produk Just EB3 sebagai minuman sehat lokal dan berkualitas, khususnya di kalangan pengguna aktif media sosial. Yang kedua, menjangkau target pasar secara tepat. Menggunakan kekuatan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga Facebook untuk menjangkau berbagai segmen mulai dari remaja, dewasa muda, hingga keluarga. Dan yang ketiga, di sini membentuk citra positif produk. Menampilkan Just EB3 sebagai produk modern, alami dan menyehatkan melalui konten visual yang konsisten dan menarik. Yang keempat, meningkatkan interaksi dengan konsumen. Mendorong keterlibatan pengguna melalui fitur-fitur seperti polling, komentar, challenge, dan storytelling untuk menciptakan koneksi yang kuat antara brand dan audiens. Yang kelima, mendorong minat beli dan loyalitas konsumen. Mengubah audiens menjadi pelanggan melalui konten promosi, edukasi, dan juga testimoni yang meyakinkan. Dan yang terakhir, mengukur efektivitas kampanye digital, memanfaatkan data interaksi, likes, share, views, dan followers untuk menilai apakah strategi konten sudah tepat sasaran dan mengetahui bagaimana yang perlu ditingkatkan. Kemudian di sini ada harapan dan juga evaluasi. Di harapan ini kami berharap bahwa strategi pemasaran digital yang telah kami susun ini dengan menjadi dasar yang kuat dalam mengembangkan brand Just EB3 di ranah digital.
tidak hanya untuk meningkatkan penjualan, namun juga untuk memperkenalkan gaya hidup sehat yang lebih luas kepada masyarakat. Selanjutnya di sini ada evaluasi. Selama menyusun proyek ini, kami menyadari bahwa masih banyak aspek yang dapat dikembangkan, khususnya dalam hal konsistensi dasar desain visual, analisis lebih dalam terhadap data pasar dan algoritma platform, dan penjadwalan yang pengukuran performa konten secara berkala. Proyek ini juga menjadi pengalaman berharga bagi kami dalam memahami pentingnya strategi konten dalam digital marketing, serta bagaimana menyusun kampanye yang tepat sasaran dan berdampak. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan pengembangan strategi yang lebih baik dan di masa yang mendatang. Oke, demikianlah penjelasan dari 3 platform yang digunakan Jules EB3. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Strategi pemasaran digital lewat TikTok, Instagram, dan Facebook bertujuan membangun brand awareness, memperluas pasar, dan membentuk citra positif konten disesuaikan dengan karakter platform masing-masing edukasi, visual produk, cerita pelanggan, dan interaksi. Jadi strategi utama untuk menjangkau konsumen dan meningkatkan pembelian gitu. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang telah menyampaikan materi dengan jelas dan lengkap. Dari presentasi ini kita bisa melihat bahwa strategi pemasaran digital bukan hanya soal membuat konten, tapi bagaimana menyusun pesan yang tepat untuk audiens yang tepat dengan cara yang menarik dan konsisten. Kami berharap strategi yang telah kami susun untuk Jus EB3 ini dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana menggunakan brand awareness mulai media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Tentu kami juga menyadari bahwa masih ada banyak hal yang salah yang bisa dikembangkan dan ditingkatkan, terutama dari sisi pelaksanaan konten secara real time dan analisis platform di lapangan. Oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap kritik dan sasaran yang membangun. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.